Sahabat News Obsession, sore ini kita sama-sama akan bincang dengan Bapak Jenderal Arifin. Beliau adalah Direktur Pembiayaan Syariah dari LPDB Kementerian Koperasi, betul Bapak ya? Yap. Pak, dari News Obsession kita hanya beberapa pertanyaan yang sedikit saja Pak. Siap. Kita lihat kan lembaga pengelola dana bergulir UKM ini kan luar biasa sedang memperkenalkan dirinya Pak ya? Ya. Bapak otomatis harus berkeliling Indonesia nih Pak. Yap. Nah, kita ingin tahu Pak, kira-kira membagi waktu Bapak yang sedemikian audit dengan menjaga pola hidup, kesehatan, itu bagaimana Pak? Ya, terus terang saja mengingat Direktorat Pembiayaan Syariah ini salah satu direktorat baru di lembaga pengelola dana bergulir, jadi kami harus menyebarkan virus ke masyarakat, terutama teman-teman di gerakan ekonomi syariah. Nah, yang selama ini terutama di lembaga keuangan mikro syariah maupun teman-teman pengusaha middle ke bawah ya, mengalami kesulitan di dalam mengakses permodalan. Ya, di dalam mengakses permodalan. Maka kehadiran LPDB terutama Direktorat Pembiayaan Syariah ini akan menjadi solusi bagi mereka. Nah, karena direktorat ini baru, jadi saya harus paling tidak keliling daerah untuk mensosialisasikan ini. Nah, tentunya kan menyita banyak waktu. Waktu menyelesaikan tugas harian di kantor, waktu untuk sosialisasi, belum lagi waktu dengan keluarga, dan ditambah saya juga punya kewajiban setiap hari Sabtu itu untuk ngajar di kampus. Nah, ini jadi saya harus pandai-pandai membagi waktu antara kerja hari-hari di kantor, mensosialisasikan Direktorat Pembiayaan Syariah kepada masyarakat, kemudian tugas mengajar dan tugas di keluarga. Nah, bagaimana membagi waktunya? Ya tentu pandai-pandailah kan gitu. Kebetulan saya punya 2 orang putri, yang pertama sudah kuliah semester 1, yang kedua sudah kelas 3 SMP, jadi tidak terlalu banyak tuntutan untuk ayo Pak jalan ke mall, ayo kita rekreasi. Jadi bisa jalan sendiri, ya bisa jalan sendiri. Bahkan terkadang kalau diajak bareng mereka mau jalan sendiri ya gitu. Jadi urusan keluarga alhamdulillah bisa diselesaikan kan gitu. Ya. Nah itu kalau mungkin ada pas dong ada olahraga mungkin yang agak rutin lah bisa lakukan. Ya, saya sebetulnya olahraga saya itu hanya 2. Pertama jogging, yang kedua berenang. Nah, tapi sudah beberapa lama ini berenang jarang saya lakukan. Karena keliling-keliling itu? Ya, karena keliling-keliling itu. Paling saya jogging kalau hari Minggu itu ngeliling komplek, endingnya nanti di pasar, sarapan, pulang ke rumah, jalan lagi, kayak gitu. Nah, atau ketika dinas keluar kota, sebelum acara mulai, saya terbiasa di kamar itu ya jogging-jogging kecil sambil push up, paling tidak ada peregangan supaya badan tetap fresh, tetap sehat meskipun di sela-sela kesibukan. Itu sebenarnya rahasia yang saya lakukan, nggak gitu. Bapak tahu Pak, maksimal push up itu Bapak bisa saya keluar minimal 30 ya. Minimal 30 saya keluar, tidak berhenti, sudah tidak berhenti. Ada suplemen Pak? Saya udah terbiasa kalau di rumah pagi-pagi itu minum jahe ya, jahe plus madu, itu rahasia saya. Tetapi kalau saya keluar kota, selalu saya bawa madu dan tolak angin. Di antara kesibukan Bapak, sempat gak Bapak mungkin punya hobi baca kan? Apa? Ya. Ada hobi baca Bapak? Oh iya, tentunya karena saya basicnya adalah dosen, ya. Tentu yang namanya baca itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak mungkin seorang dosen menghasilkan sebuah karya tanpa membaca. Itu belajar di mana Bapak? Saya di UIN Syarif Jakarta, di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya. S1 istilahnya? Ngajar di S1. Ngajar di S1. Lebih enak ngajar di S1 karena interaksinya lebih enak lah kan gitu. Kalau S2 kan sudah kuliah dengan paper, orang hanya presentasi, kita ngomong hanya sebentar. Tapi kalau S1 kan lebih kepada transfer knowledge-nya itu lebih kuat kan gitu. Harus lebih siap. Gitu tentunya gitu. Terkait buku itu buku-buku bacanya terkait dengan kuliah atau ada buku-buku yang sifatnya hanya untuk refreshing kayak novel atau apa gitu? Ya kalau buku kuliah relatif saya sudah tidak jarang baca ya, karena ya mungkin ngajar sudah sejak 98 dan istilah kata kan
mata kuliahnya itu saja, paling update hal-hal baru. Dan sekarang kan sudah tidak lagi kita harus baca dalam bentuk hard copy, Betul. ya sudah e-book dan sebagainya, sambil perjalanan dari rumah ke kantor kan gitu, dari kantor ke rumah saya sempatkan baca kan gitu, sudah terbiasa gitu. Kalau tidak baca ya paling ngantuk-ngantuk seperti tidur di mobil kan gitu. Jadi menyempatkan waktu untuk mengupgrade pengetahuannya dengan itu. Jadi tidak hanya terkait dengan persoalan mata pelajaran, mata kuliah untuk maja, tapi hal lain terutama perkembangan dunia terkini gitu ya. Utamanya saya fokus ke ekonomi syariah, perkembangan ekonomi syariah baik dalam skala mikro Indonesia, skala regional di Asia maupun skala dunia kan gitu. Ada filosofi mungkin yang ya, buat Bapak pengen rapi ke situ. ya, saya menganggap begini, orang itu akan melihat kita, pas awal melihat itu adalah badan kita, apa yang dipakai oleh kita, itu kesan pertama. Tentang isi otak kita atau apapun yang tidak tampak, saya kira itu nomor sekian. Jadi untuk memberikan kepercayaan diri kepada kita dan kepada orang yang melihat atau diajak berbicara, kita tampilkan performance kita dulu gitu loh. Ibarat orang marketing, kalau kita mau meng-approve project yang besar, masa kita harus jalan kaki, harus naik sepeda motor? Lebih baik kalau mau dapat proyek besar, nggak apa-apa rental mobil Mercy kan gitu, ibaratnya kan seperti itu kan gitu. Supaya kesan orang, oh ya kayak gitu, catchingnya gitu ya. Kalau itu Bapak dari katakanlah datang dari kampung ke Jakarta sekarang proses sebagai direktur, Bapak juga dapat punya moto yang kuat, yang Bapak sering ingat dan laksanakan sampai sekarang. Dua hal ya yang selalu saya ingat, pepatah dari kedua orang tua saya. Hormati orang siapapun dia, dan jangan sepelekan orang. Nah, jadi saya selalu siapapun itu di mata saya adalah baik. Persoalan orang itu mau jahatin saya, yang penting yang jelas saya jangan sampai jahat kepada dia. Nah, itu yang pertama. Sehingga saya tuh tidak pernah memandang bergaul itu dengan milih-milih orang. Itu tabu bagi saya. Jadi siapapun saya rangkul dan saya berusaha untuk bagaimana agar orang yang dekat dengan saya, berinteraksi dengan saya itu menyenangkan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Nah, menyakiti hati itu lebih dalam maknanya ya, lebih fatal akibatnya dibandingkan menyakiti secara fisik. Nah itu, jadi saya selalu berhati-hati, jaga bicara, jaga sikap, agar orang yang berinteraksi dengan kita itu sedikit pun jangan sampai tersinggung, menyebabkan hatinya luka, hatinya sakit, sehingga siapapun dengan saya merasa nyaman, merasa enjoy, kan gitu. Biar bersama dulu. Ya, kayak gitu. Pak, kalau dari bisa ceritakan Pak, mungkin jenjang pendidikan Bapak dari kecil sampai sekarang. Ya, saya sebetulnya berangkat dari kampung ya. Jadi orang tua saya itu hanya guru ngaji di kampung, dan saya sekolah dulu di SD plus di madrasah. Jadi setelah selesai SD kemudian di madrasah. Nah, pulang madrasah itu sekitar jam 4 sore. Tapi habis itu saya harus segera cari rumput untuk kambing, karena orang tua saya punya ternak kambing. Kemudian setelah masuk SMP, MTS ketika itu di tetangga desa, habis sholat subuh itu saya bersama kakak terbiasa juga cari rumput dulu sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah cari rumput dulu, selesai mandi sarapan kemudian berangkat sekolah. Lalu kemudian saya di MAN 2 Cirebon, MAN TUS tingkat SMA di kota Cirebon, tapi sambil mesantren di Kanggeraksan situ. Nah, kenapa saya harus mesantren? Karena kalau ditempuh dari rumah itu cukup jauh dan memerlukan biaya ongkos yang tidak sedikit. Jadi saya siasati cari pondok pesantren yang dekat dengan sekolah. Akhirnya dapatlah di Al Istiqomah. Nah, akses dari pondok pesantren ke sekolah itu sekitar 4 kilo. Dan sekolah saya itu adalah siang pada zuhur. Jadi kalau berangkat saya naik angkot, pulang bareng teman naik sepeda ontel, kadang jalan kaki. Sebagai seorang Bapak, itu obsesi Bapak untuk keluarga Bapak sendiri itu apa yang Bapak ya, saya berprinsip terutama untuk dua anak saya itu, apapun yang mereka lakukan sepanjang itu tidak keluar dari koridor
koridor macam-macam ya, koridor agama, koridor pergaulan sosial, etika di keluarga, di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi koridor itu maknanya luas ya. Silakan saja, termasuk mau sekolah kemana, mau cita-cita menjadi apa, nanti besar mau tinggal di mana, saya persilahkan kepada mereka. Jadi memberikan kebebasan kepada mereka, kan gitu. Termasuk juga mereka maunya apa, sepanjang tetap berada di bawah koridor yang benar dan baik, saya tetap akan berikan kebebasan kepada mereka, kan gitu. Jangan sampai seperti bapaknya dulu pengen ini, nggak bisa karena ya keterbatasan. Mau menuntut orang tua juga kita harus rasional. Dari mana harus menyediakan duit, menyediakan uang untuk ini. Tapi kan sekarang sudah lain zamannya. Jadi jangan sampai istilahnya anak saya ingin sesuatu, kita ada tapi tidak terpenuhi. Nah itu sangat demokratis. Baik, cukup, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Bergabung dengan diskusi, Pak. Sama-sama. Selamat sore Pak. Sore. Saudara-saudara yang saya hormati, kenalkah Anda dengan Obsession Media Group? Terus terang saja, awalnya saya tidak terlalu mengenal ini, tetapi setelah intensif berkenalan dengan teman-teman di Obsession Media Group, saya tercengang karena ternyata selain media ini sudah lama ada di Indonesia, juga segmennya adalah kalangan menengah ke atas yang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan mengenal Obsession Media Group, maka Anda akan kenal segala sesuatunya. Anggaplah Obsession Media Group sebagai jendela Anda untuk mendapatkan informasi tentang segala hal. Terima kasih.